Hai guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bareng gua, Gung Mahendra di Kimia Asik. Oke, jadi sebelum gua mulai, tadi gua minum bentar ya, biar gak serak gitu kan. Oke, jadi mau ngapain sih kita kali ini? Oke, jadi kali ini gue bakal bahas soal tentang elektrokimia. Elektrokimia ini khususnya itu tentang sel elektrolisis. Jadi soal UTBK ini gue dapat dari salah satu pembelajaran yaitu Pahamipai. Jadi bukan bukan sponsor ya, cuman kebetulan aja gue ambilnya itu dari Pahamipai. Linknya itu ada di deskripsi buat lihat contoh-contoh soal lainnya. Oke, biar gak kelamaan kayak nunggu doi yang lagi ada di ujung duren, entah ada di ujung dunia atau dimanapun, mending kita langsung aja loncat ke soalnya. Check it out. Oke, jadi kita bedah dulu soalnya ya. Pertama-tama ya tentu kita harus baca dulu soalnya. Oke, jadi di sini pertama gue bakal jelasin dulu cara cepet kilatnya. Abis itu baru gue jelasin secara detail kenapa bisa dapet cara cepet yang tadi. Oke, kita baca dulu ya soalnya, baca dengan baik. Karena membaca soal itu, kalau kita paham sama soalnya, berarti itu kita setengah jalan untuk menyelesaikan soalnya. Oke. Jadi, suatu arus listrik dialirkan melalui larutan tembaga sulfat. Ini tembaga sulfatnya. Sehingga dapat menghasilkan endapan tembaga sebesar 7,95 gram. Jika dalam keadaan yang sama, ingat nih keadaan yang sama ya, larutan diganti dengan perak nitrat. Maka logam perak yang mengendap sebanyak. Oke, kita mulai dengan cara cepatnya ya. Jadi, cara cepatnya itu, masa perak yang ditanya itu adalah kita tulis W aja. W sama dengan itu adalah 108 dibagi dengan 63,5 si masa CU-nya dikali 2 dikali dengan 7,95 ini sama dengan berapa nih? Pakai kalkulator aja ya, biar gak ribet. 8 bagi 63,5 kali 2 kali 7,95. Nah, berapa nih? 27. Lihat nih di soalnya, 27,04 ya. Jawabannya itu adalah 27,04. Ya udah bulatin aja 27. Ada nih, cepet kan caranya. Nah, sekarang kita gue bakal jelasin cara kenapa sih gue bisa ngelakuinnya dengan cepat gitu. Jadi kayak ini lebih detailnya lah gitu lah istilahnya. Karena memang sesuatu kita belajar sesuatu itu nggak boleh kita menggunakan cara cepat. Kita harus paham dengan konsepnya. Karena ketika paham konsep, mau dibawa kemanapun soalnya itu kita bakal bisa gitu. Kalau cara cepat ya dibelokin dikit soalnya udah nggak bisa gitu, apa gitu misalkan. Oke, sekarang kita ke konsepnya ya. Jadi sebenarnya soal itu menggunakan hukum Faraday. Dari hukum Faraday ini dia itu pakai berapa banyak sih dari massa si CU-nya itu yang mengendap gitu. Jadi sebenarnya reaksi kimia yang terjadi di sini itu ketika CU sempat ini dialirin dengan arus listrik. Arus listrik itu apa? Arus listrik itu adalah elektron yang mengalir ya. Jadi arus listrik itu adalah elektron ya teman-teman, aliran elektron. Nah, CW4 ketika dilarutkan itu bakal jadi CU2+. CW4 itu bakal jadi CU2+, ingat ya. CU2+, dimana ini itu larutan kan, dia itu fasenya aqueous. Ketika dia itu dialirkan dengan elektron, ditambah dengan elektron nih, elektron, nah dia ini bakalan netral, jadinya Cu, solid. Cu solid nih. Nah, nah di sini muatannya berapa? Di kiri itu ada muatannya 2 plus ditambah 1 elektron. Jadi positif 2 ditambah dengan 1 negatif, jadinya itu adalah plus 1 kan. Sementara di sebelah kanan nih si Cu muatannya 0 kan. Karena si Cu di atasnya itu nggak ada muatannya. Nah, jadi karena si Cu-nya itu 0, sementara di kirinya itu adalah plus 1, kita harus ngubah nih plus satunya itu biar jadi 0 juga. Ya udah, tambahin aja 2 elektron. Ya udah, tulis aja 2 elektron. Udah ada 0. Nah, jadi si Cu2 plus ini memerlukan 2 elektron untuk mengendap menjadi Cu. Jadi apa namanya? Untuk satu molekul Cu-nya itu, satu ion Cu perlu 2
elektron untuk mengendap menjadi Cu. Nah, selanjutnya berapa banyak sih yang bakalan mengendap dari si Cu ini? Nah, banyaknya endapan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, berapa besar arusnya? Pertama, berapa besar arus dalam ampere ya. Kedua, berapa lama T. Berapa lama kita menjalankan sel elektrolisis tersebut. Jadi semakin lama kita ngidupin atau ngasih arus ke dalam si sistemnya itu, ya makin banyak nanti CU-nya yang bakal mengendap. Tentunya kalau jumlah CU-nya ada banyak ya. Kalau jumlahnya dikit ya 100 juta tahun pun ya cuman 1 gram ya 1 gram doang kalau jumlahnya 1 gram gitu. Tapi kalau misalnya ada banyak ya semakin lama semakin banyak dapat CU-nya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam hukum Faraday, massa itu ya tulisnya W ya, weight. Massa itu dipengaruhi oleh dari si massa relatif, massa molekul relatifnya, atau di sini disebutnya itu sebagai massa ekuivalen. Karena massa ekuivalen itu adalah massa molekul relatifnya itu dibagi dengan berapa jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi itu. Kalau pada Cu ini jumlah elektron yang terlibatnya itu adalah 2, maka nanti untuk W-nya itu massa ekuivalennya itu adalah molekul relatifnya yaitu 63,5 dibagi dengan 2 kayak gitu. Ini massa ekuivalennya dikali dengan arusnya dikali dengan waktu kayak gitu. Atau rumusan awalnya itu adalah E dengan E kali I kali T, di mana E itu adalah MR dibagi muatan. Bilangnya muatan. Sebenarnya nggak basically muatannya sih, tapi biasanya jumlah elektron yang terlibat. Ya bisalah dibilang muatan. Karena kan Cu2 plus nih plus 2. Kemudian elektron yang terlibatnya itu 2. Jadi nanti massa ekuivalen itu adalah MR-nya nih dibagi dengan elektron yang terlibat. Karena Cu ini adalah 2, jadi dibagi 2. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, kita kerjain dulu kasusnya dari si Cu ya. Si Cu, dia itu menghasilkan 7,95 gram. 7,95 gram itu sama dengan massa ekuivalennya yaitu 63,5 gram per mol dibagi 2 elektron dikali arusnya kita nggak tahu ya, arus dikali dengan waktu. Nah, arus sama waktunya ini kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, yaudah kita biarin aja gitu. Jadi nanti kita kayak jadi variable x gitu jadinya. Yaudah kita kerjain aja I kali T ini sebenarnya berapa sih? Yaudah, sehingga I kali T itu adalah sama dengan 7,95 gram dikali 2 dibagi 63,5 gram per mol. Gramnya hilang, sisanya jadi mol doang. Berapa nih jadinya? Bantu ngitung ya. 0,95 dikali 2 dibagi 63,5. Itu sama dengan 159,635. 635 mol. Ini mol ya, kalau molnya naik ke atas. Buatnya gini aja, nanti soalnya bakal dipakai di bagian si perak. Ini simpan dulu I kali T-nya. Oke, sip, I kali T. Sekarang kita pindah ke bagian perak. Oke, kita pindah ke perak nih. Nah, kalau si CuSO4 itu dialir listrik, dapat Cu-nya 7,95 gram. Sekarang si perak dapat berapa nih? Dengan waktu dan arus yang sama. Kan dia bilang kan, pada keadaan yang sama, ya udah pada keadaan yang sama, waktu dan arusnya sama. Oke, kita buat. Jadi itu adalah berapa nih? W kita nggak tahu. Massa ekuivalennya yaitu 108 gram per mol dibagi
Berapa nih muatan dari si Ag-nya? Kita tulis nih. Ag 2SO4, dia itu kan bakalan larut jadi 2Ag tambah SO4 2 minus. Jadi ini berarti plus ya. Oke, jadi Ag-nya itu muatannya adalah 1 ya. Ya udah 1 dikali dengan I dikali dengan T. Nah, I sama T ini kita nggak tahu nih. Tapi kita udah ngerjain nih dari soal atau kasusnya dari si tembaga sulfat. Kan kita udah ngitung kan I kali T yang tadi itu adalah 159,35. Ya udah masukin aja ke yang tadi. Ya udah masukin aja ke sini. Kan dia pada sistem yang sama kan. Ya udah kita masukin aja. 108 gram per mol dikali I kali T 159 per 635 mol. Molnya hilang nih, sisanya gram. Wah, dari satuannya udah bener sih kayaknya. Coba kita lihat aja jawabannya. Terus 08 kali 159 dibagi 635. Wah, ternyata jawabannya 27,04. Sama aja dengan cara cepat gue tadi. 27,04 gram. Oke, jawabannya masih konsisten. Jawabannya itu adalah A. Jadi kayak gitu. Gampang kan? Jadi kalau soal elektrolisis ini bisa dikerjain dengan cara yang cepat kalau kalian udah paham tentang konsepnya. Jadi yang pertama itulah pahami dulu konsepnya. Oke, segitu aja untuk soal pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di kimia asik lainnya. Dah.